Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah penuh haru dan inspirasi berjudul, Laras, mahasiswi desa yang diremehkan di kampus, namun akhirnya membuat semua orang menangis bangga. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi setiap kali channel ini upload cerita terbaru, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati. Semoga yang menonton selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Hari itu, matahari baru saja naik di ufuk timur. Udara pagi di desa masih sejuk, bercampur bau tanah basah karena hujan semalam. Burung-burung kecil beterbangan dari satu ranting ke ranting lain, sementara suara ayam jantan masih terdengar bersahut-sahutan. Di sebuah rumah kayu sederhana yang berdiri di pinggir sawah, seorang gadis muda bernama Laras sedang sibuk menyiapkan barang-barangnya. Tas besar berwarna coklat diletakkan di sudut kamar, penuh dengan pakaian lipatan rapi hasil tangan ibunya. Di sampingnya, ada sebuah kotak kardus berisi beberapa buku catatan lusuh, kamus bahasa Inggris yang sampulnya sudah robek, serta sebuah foto keluarga yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Laras duduk di tepi ranjang bambu yang berderit pelan, menatap semua itu dengan campuran rasa bahagia dan cemas. Ibunya masuk ke kamar sambil membawa bungkusan nasi dari daun pisang. Wajahnya teduh, meski terlihat lelah karena semalaman membantu ayah Laras menyiapkan bekal perjalanan. "Makan dulu, nak. Jangan sampai kamu berangkat dengan perut kosong," katanya pelan. Suaranya bergetar, seperti ada sesuatu yang ditahan. Laras menoleh, tersenyum kecil, lalu menerima bungkusan itu. "Iya, Bu. Terima kasih." Tangannya gemetar ketika membuka nasi hangat yang diberi lauk tempe goreng dan sambal bawang. Sederhana, tapi ia tahu makanan itu dimasak dengan penuh cinta. Ayahnya kemudian masuk, tubuhnya tinggi dan kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Di pundaknya masih ada bekas lumpur sawah, karena pagi itu ia sudah sempat turun mengairi sawah. Ia berdiri di pintu, menatap Laras lama sekali, seolah ingin merekam wajah putrinya dalam-dalam sebelum melepasnya pergi. "Kamu yakin sudah siap, Ras?" tanya ayahnya dengan suara berat. "Aku siap, Yah, meskipun aku takut," jawab Laras jujur. Matanya menunduk, jari-jarinya meremas ujung selimut. "Aku takut nanti orang-orang di sana beda sama aku. Aku takut aku nggak bisa mengikuti pelajaran. Aku takut dianggap aneh." Ibunya buru-buru duduk di samping Laras, menggenggam tangan putrinya erat-erat. "Nak, ingat, kamu ke kota bukan untuk bersaing dengan mereka. Kamu ke sana untuk belajar, untuk bawa ilmu pulang ke desa ini. Jangan takut sama ejekan. Ingat saja perjuangan kita sampai kamu bisa dapat beasiswa itu. Jangan sia-siakan." Ayahnya menambahkan dengan suara yang tegas, meski matanya berkaca-kaca, "Orang boleh meremehkan, tapi kerja keras nggak akan pernah bohong, Ras. Bapak percaya, kamu bisa buktikan kalau anak petani pun bisa berdiri sejajar dengan siapapun." Air mata Laras mulai menetes. Ia menunduk, menyeka wajahnya dengan ujung kerudung. "Aku janji, Yah, Bu. Aku nggak akan bikin kalian kecewa. Aku akan belajar sungguh-sungguh." Beberapa tetangga yang tahu Laras akan berangkat ke kota datang berkerumun di depan rumah, membawa doa dan senyuman. Ada yang menepuk bahunya, ada yang memberi petuah singkat. "Hati-hati di kota, Laras," kata Pak RT. "Jangan lupa sholat, jangan lupa makan." Suara mereka bergantian, seperti ingin menenangkan hati Laras, padahal justru membuat dadanya semakin sesak karena harus berpisah dengan kampung halaman. Mobil travel yang akan mengantar ke terminal akhirnya tiba. Suaranya meraung pelan di jalan depan rumah, membuat semua orang yang berkumpul langsung terdiam. Laras berdiri, memeluk ibunya erat, lalu mencium tangan ayahnya. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik di kejauhan dan isak tangis kecil dari ibunya. Dengan langkah berat, Laras membawa tas besar itu menuju mobil. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan sepotong hatinya di tanah desa. Saat ia duduk di kursi dekat jendela, ia menatap keluar, melihat rumahnya yang kecil, sawah hijau membentang, dan wajah orang tuanya yang perlahan menghilang dari pandangan. Mobil mulai melaju,
meninggalkan jalan desa yang sempit dan berdebu. Laras menggenggam erat foto keluarga di tangannya, menatapnya lama, sebelum menutup mata. "Ya Allah," bisiknya pelan, "kuatkan aku." Dan di tengah deru mesin mobil, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah ia benar-benar siap menghadapi dunia baru yang menunggunya di kota besar? Hari-hari pertama di kota terasa seperti mimpi buruk bagi Laras. Suasana bising klakson, hiruk-pikuk orang yang berjalan cepat, dan gedung-gedung tinggi yang seolah menelan langit membuatnya sering terdiam lama di halte bus, merasa kecil dan asing. Kos sederhana tempat ia tinggal berada di gang sempit, berdinding bata yang catnya sudah mengelupas. Kamarnya hanya berukuran 3 kali 4 meter, berisi ranjang besi dengan kasur tipis, meja belajar tua, dan lemari plastik yang hampir roboh. Setiap malam setelah pulang kuliah, Laras mengganti bajunya dengan seragam oranye petugas kebersihan. Jaket panjang ia kenakan untuk menutupi dinginnya angin malam, lalu ia menenteng sapu panjang, serokan, dan karung plastik. Jalan raya yang dipenuhi lampu kendaraan berkilau menyilaukan matanya, sementara asap knalpot menusuk hidung. Ia berjalan pelan menyapu daun-daun kering yang jatuh dari pohon perindang di trotoar. "Baru, ya?" tanya seorang bapak parubaya yang juga bekerja sebagai petugas kebersihan, sambil menepuk pundaknya. "Iya, Pak, saya baru beberapa hari di sini," jawab Laras gugup. "Semangat, Nak. Kerjaan ini berat, tapi halal. Jangan minder. Banyak orang yang meremehkan, tapi kota ini nggak akan bersih kalau kita nggak ada." Kata-kata itu menghangatkan hati Laras sejenak. Tapi tetap saja setiap kali sapunya berbunyi gesek di aspal, ia merasa seperti seluruh dunia menatapnya. Mobil-mobil mewah melintas cepat, beberapa pengendara motor melirik ke arahnya dengan tatapan aneh. Ada juga yang menertawakan dari jauh. Mahasiswa kok jadi tukang sapu ya?" celetuk seorang pemuda di motor sambil tertawa bersama temannya. Laras menunduk, pura-pura tak mendengar, meski dadanya perih. Pekerjaan itu baru selesai sekitar pukul 2 dini hari. Laras pulang dengan langkah gontai, menyusuri gang kos-kosan yang sunyi. Sesampainya di kamar, ia sering hanya sempat mencuci wajah sebelum langsung rebah di kasur tipis. Seringkali matanya masih sembab karena menahan tangis. Di dinding, ada kalender murahan dengan gambar padi menghijau. Ia lingkari setiap hari dengan bolpoin hitam sebagai tanda bahwa ia sudah bertahan 1 hari lagi. Pagi harinya, ia harus bangun sebelum jam 7 untuk bersiap kuliah. Rambutnya yang hitam panjang diikat seadanya, wajahnya pucat karena kurang tidur. Di ruang kuliah, ia selalu duduk di barisan belakang, berusaha menghindari tatapan orang. Namun, bisik-bisik tetap terdengar. "Itu anak kos mana sih? Kayaknya nggak pernah ganti baju." Katanya dia beasiswa, wajar sih kalau miskin. Tawa kecil terdengar, menusuk telinganya. Saat jam istirahat, Laras membuka bekal nasi bungkus daun pisang yang ia bawa dari kos. Isinya sederhana, nasi, tempe, dan sambal. Teman-teman lain membuka kotak makan modern dengan lauk beraneka ragam, atau membeli makanan mahal di kantin. 2 mahasiswi di dekatnya saling berbisik. Kasihan, makanannya kayak orang desa banget. Laras pura-pura tak mendengar, tapi ia cepat-cepat menutup bungkusannya. Tangannya bergetar, matanya menatap kosong meja kayu di depannya. Malam berikutnya, saat ia kembali menyapu jalan, hujan deras mengguyur kota. Seragamnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, tapi ia tetap bekerja. Dari balik kaca mobil, orang-orang melihatnya seperti menatap makhluk asing. Ada yang memotret diam-diam, lalu tertawa bersama teman-temannya. Laras menggigit bibir, menahan air mata bercampur air hujan. Sepulangnya ke kos, Laras duduk di lantai, menatap buku catatan kuliahnya yang mulai lembab karena tasnya terkena hujan. Ia memeluk buku itu erat-erat, seperti memeluk harapannya sendiri. "Aku kuat, aku harus kuat," bisiknya. Tapi jauh di dalam hatinya, sebuah pertanyaan menusuk. Sampai kapan ia bisa bertahan dengan keadaan seperti ini? Hari itu, kelas mata kuliah berlangsung di ruang ber-AC yang dinginnya menusuk tulang. Mahasiswa-mahasiswa duduk berkelompok sesuai geng mereka, sibuk bercanda sambil membuka laptop canggih berlogo Apple. Laras duduk di pojok, dengan catatan tangan di buku tipis. Jari-jarinya bergerak pelan menyalin materi yang dosen tulis di papan,
Sementara sesekali ia melirik ke sekeliling, merasa asing di antara mereka yang tampak begitu percaya diri. Saat dosen memberi tugas diskusi kelompok, Laras dipasangkan dengan 3 mahasiswa lain, Arman, Nadia, dan Riko. Semuanya anak kota dengan gaya bicara cepat, penuh percaya diri, dan selalu tampil necis. Mereka berkumpul di meja tengah, sementara Laras ikut duduk dengan hati-hati, meletakkan bukunya di atas meja. "Jadi, siapa yang mau ambil bagian pendahuluan?" tanya Arman, suaranya lantang. "Aku bisa bagian teori," jawab Nadia sambil mengetik cepat di laptopnya. "Riko, kamu bagian kesimpulan, ya?" sambung Arman. "Oke," Riko mengangguk. Mereka berbicara dengan lancar, sementara Laras hanya menunduk, menunggu ada bagian yang bisa ia kerjakan. Tangannya meremas ujung buku, wajahnya memerah. Kalau aku boleh, aku bisa bagian analisis data," ucap Laras pelan, suaranya hampir tenggelam oleh riuh suara lain di kelas. Arman meliriknya sekilas, lalu tertawa kecil. "Kamu yakin ngerti analisis data? Jangan sampai malah bikin ribet. Mending kamu bikin catatan aja deh, biar kita gampang nyusunnya." Nadia menutup mulut sambil menahan tawa, sementara Riko mengangkat alis dengan ekspresi meremehkan. Ucapan itu menusuk hati Laras seperti pisau. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu kaku, dipaksakan. "Oh, iya, nggak apa-apa," katanya lirih. Namun dalam dadanya, perasaan sakit itu membuncah. Ia ingin berkata bahwa ia juga punya kemampuan, bahwa ia belajar keras semalaman sambil menahan kantuk, tapi lidahnya keluh. Nadia menambahkan dengan nada sinis, "Soalnya kan ini tugas penting. Kalau sampai salah, bisa bikin nilai kita jatuh. Kita nggak bisa ambil risiko." Ia melanjutkan mengetik, tak lagi menatap Laras. "Tugas kita ini harus bagus, ya? Jangan asal-asalan," sambung Riko. "Apalagi kalau ada yang nggak ngerti, malah bikin malu kelompok." Laras menunduk semakin dalam, kedua tangannya mengepal di bawah meja. Matanya panas, tapi ia paksa air matanya jangan jatuh di depan mereka. Ia mengangguk-angguk kecil, meski hatinya berteriak ingin membela diri. Saat itu, dosen mendekati meja mereka. "Bagaimana, kelompok ini? Semua sudah dapat bagian?" tanyanya. Arman cepat menjawab, "Sudah, Pak. Kami bagi sesuai kemampuan. Ada yang catat, ada yang presentasi." Dosen mengangguk puas, lalu beralih ke kelompok lain. Laras hanya bisa menatap punggung dosen itu, berharap sekali ada yang menyadari keberadaannya. Tapi ia kembali tenggelam, tak terdengar, tak dianggap. Bel pulang berbunyi, mahasiswa lain berhamburan keluar kelas. Laras berjalan pelan keluar, menunduk. Ia bisa mendengar bisikan di belakangnya. Kasihannya, jadi mahasiswa beasiswa tapi nggak bisa ngikutin standar. Ya namanya juga anak desa, apa yang bisa diharapin? Tawa kecil terdengar, menggema di telinganya, menampar harga dirinya. Ia berlari ke toilet wanita, menutup pintu salah satu bilik. Kedua tangannya menutupi wajah, bahunya bergetar menahan tangis. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi telapak tangan. "Kenapa aku harus selalu dianggap rendah? Apa aku memang gak pantas di sini?" gumamnya pelan. Namun, di balik tangis itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Hatinya berbisik, suatu hari nanti, mereka akan melihat siapa sebenarnya dirinya. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak selamanya dipandang sebelah mata. Libur semester tiba. Laras pulang ke desanya dengan bus antar kota yang penuh sesak. Perjalanan panjang melewati sawah, hutan jati, dan jalanan berliku membuat tubuhnya pegal. Tetapi begitu turun di terminal kecil dekat desanya, hatinya langsung terasa hangat. Udara desa lebih segar, bau jerami kering dan suara jangkrik malam menyambutnya. Saat melangkah menuju rumah, ia melihat jalanan desa begitu gelap. Hanya sesekali cahaya lampu minyak dari rumah warga menyorot samar di kejauhan. Seorang anak kecil berlari sambil memegang obor bambu kecil, diikuti ibunya yang berseru, "Hati-hati, Le, jangan sampai jatuh." Laras menatap pemandangan itu dengan hati yang mencelos. Malam itu, ia duduk di beranda rumah bersama ayahnya. Angin malam bertiup lembut, membawa suara kodok dari sawah.
Ayahnya menyalakan rokok kretek, asapnya melingkar pelan di udara. Kamu lihat jalanan gelap tadi, Ras? Kalau musim panen, sering orang jatuh karena nggak ada penerangan. Dulu Pak RT pernah usul pasang listrik jalan, tapi biayanya mahal. Desa ini belum mampu. Laras menunduk, menatap tanah. Iya, yah. Tadi aku lihat anak-anak kecil main sambil bawa obor. Bahaya banget kalau jatuh. Ia terdiam sebentar, lalu menambahkan, andai saja ada lampu murah yang bisa dipasang di setiap jalan, pasti desa ini lebih aman. Ibunya yang duduk di samping mereka ikut bicara, kamu kan kuliah teknik, Ras. Apa nggak ada cara bikin lampu sederhana? Dari apa kek? Barang bekas mungkin. Kalau bisa, desa ini nggak gelap lagi. Ucapan ibunya terdengar seperti doa. Malam semakin larut. Laras masuk kamar, menyalakan lampu minyak kecil, lalu membuka buku catatannya. Jemarinya menulis dengan semangat, lampu jalan murah, tenaga surya, barang bekas. Ia menggambar sketsa seadanya. Botol plastik, panel surya kecil, baterai daur ulang. Wajahnya serius, matanya berbinar meski tubuhnya lelah. Besoknya, ia pergi ke rumah Pak RT untuk menanyakan kondisi listrik desa. Pak, kalau misalnya ada lampu hemat energi, apa warga mau pasang? Tanyanya. Pak RT menatap heran. Tentu mau, Ras. Tapi siapa yang bisa bikin? Kalau beli di kota, mahal sekali. Kami paling bisa nyalain lampu rumah saja. Laras tersenyum kecil, menyimpan ide itu di hati. Di sore hari, ia berjalan menyusuri pematang sawah. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, wajah mereka ceria meski kaki mereka berlumuran lumpur. Laras berhenti sejenak, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Sinar jingga memantul di permukaan air sawah, dan di detik itu, sebuah perasaan kuat muncul di dadanya. Aku harus lakukan sesuatu. Kalau aku bisa membuat lampu jalan dari barang sederhana, aku bisa bantu desa ini. Aku bisa buktikan aku bukan sekadar anak desa yang diremehkan. Ia menggenggam erat buku catatan di tangannya, seakan menggenggam nasibnya sendiri. Angin sore berhembus, membawa suara dedaunan berbisik, seperti menyetujui niatnya. Malam itu, kota sudah mulai lengang. Jam di dinding kos Laras menunjuk pukul 11:15. Dari jendela sempit kamarnya, terlihat jalanan basah setelah diguyur hujan sore tadi. Lampu jalan berkelip-kelip, sebagian redup seperti nyala lilin hampir padam. Laras baru saja pulang dari pekerjaannya menyapu jalan. Tubuhnya letih, seragam oranye yang masih basah menggantung di kursi. Tapi bukannya merebahkan diri di kasur tipisnya, ia justru duduk di lantai, membuka kardus berisi barang-barang bekas yang ia kumpulkan beberapa hari terakhir. Botol plastik bening, baterai bekas, kabel-kabel kecil, dan sebuah panel surya mungil hasil tabungannya. Semuanya berserakan di hadapannya. Tangannya gemetar saat menyambungkan kabel, kadang salah pasang, lalu buru-buru membongkarnya lagi. Aduh, kenapa nggak nyala juga? Gumamnya, keningnya berkerut. Ia menyeka keringat di dahi, padahal udara malam begitu dingin. Tetangga kosnya, seorang mahasiswi bernama Rani, lewat dan melihat pintu kamar Laras yang terbuka. Laras, kamu nggak tidur? Besok kan ada kelas pagi, tanyanya dengan nada heran. Laras tersenyum kecil, matanya lelah tapi masih berbinar. Aku lagi coba bikin sesuatu, Ran. Kalau berhasil, ini bisa bermanfaat buat desaku. Rani mengintip isi kamar, lalu mengernyit. Barang-barang bekas semua? Kamu yakin bisa bikin sesuatu dari itu? Kayaknya susah deh. Laras hanya menjawab singkat, kalau nggak coba, aku nggak akan pernah tahu. Rani mengangkat bahu, lalu pergi. Laras kembali menunduk, menyalakan senter kecil untuk membantu melihat. Jemarinya kotor oleh sisa solder dan debu, matanya memerah karena kantuk. Tapi ia terus mencoba, menggambar ulang sketsa di buku lusuh, lalu menyalin rumus sederhana yang ia baca dari buku perpustakaan kampus. Sesekali ia berbicara pada dirinya sendiri, seakan sedang meyakinkan hati. Ayo, Ras, kamu bisa. Jangan ingat ejekan mereka, ingat saja wajah ibu sama bapak waktu melepasmu kemarin. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Di luar, suara motor jarang sekali terdengar,
Hanya bunyi jangkrik dan anjing yang sesekali menggonggong. Laras mulai merasa kantuk menyerang. Kepalanya jatuh menunduk di atas buku catatan, pulpen masih tergenggam erat. Dalam mimpinya, ia melihat jalan desa yang gelap berubah terang oleh lampu-lampu sederhana yang dipasang di sepanjang jalan. Wajah anak-anak kecil tersenyum ceria di bawah cahaya. Ibunya menatapnya dengan bangga, ayahnya menepuk bahunya. Tiba-tiba, suara tik kecil terdengar dari meja ketika salah satu rangkaian kabel yang ia buat sebelumnya menyala sebentar lalu padam. Laras terbangun dengan kaget, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap lampu kecil itu lama, matanya berbinar. "Aku hampir berhasil. Hampir," bisiknya dengan suara serak, penuh semangat baru. Namun, saat ia mencoba kembali menyambung kabel, tangan kirinya terkena panas solder. "Ah!" Ia menarik tangannya cepat, meniup jari yang memerah. Air matanya hampir jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena tekad yang semakin menguat. Ia tahu jalannya tidak akan mudah, tapi ia juga tahu bahwa impiannya sedang menunggu di ujung perjuangan ini. Hari ujian presentasi tiba. Pagi itu langit mendung, hawa di kampus terasa berat seakan ikut menambah beban di dada Laras. Ia berangkat dengan langkah gugup, membawa tas yang agak robek di sisi, berisi prototipe lampu sederhana yang ia rakit dari barang bekas. Tangannya berkeringat, meski udara cukup dingin. "Ya Allah, semoga nggak rusak," bisiknya pelan sambil meremas tali tas. Ruang kelas sudah penuh dengan mahasiswa. Suara riuh terdengar ketika kelompok demi kelompok maju mempresentasikan proyek mereka. Slide berwarna-warni terpampang di layar, laptop mahal berjejer di meja dosen. Arman, Nadia, dan Riko tampil percaya diri dengan jas rapi dan bahasa Inggris lancar. Tepuk tangan bergema setelah mereka selesai, beberapa teman berdecak kagum. Laras hanya menatap layar kosong di depannya, menelan ludah, menunggu gilirannya. Saat namanya dipanggil, ruangan seketika hening sebentar, lalu terdengar bisikan kecil di pojok. "Itu si Laras, kan? Yang kerjanya nyapu jalan? Wah, pasti presentasinya sederhana banget." Ada tawa kecil menyusul, membuat wajah Laras memanas. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke depan dengan langkah pelan namun pasti. Ia meletakkan prototipe lampu kecil di atas meja presentasi, sementara beberapa mahasiswa saling pandang, menahan tawa. Nadia bahkan berbisik Riko, "Itu, botol plastik? Serius dia bawa itu?" Riko menutup mulut sambil tertawa pelan. Laras mengangkat kepalanya, mencoba menatap seluruh kelas. Suaranya bergetar ketika mulai berbicara. "Selamat pagi, teman-teman. Saya Laras. Hari ini saya ingin mempresentasikan sebuah ide yang saya beri nama Lampu Desa Mandiri. Ide ini lahir dari keresahan saya melihat kampung halaman saya yang gelap gulita setiap malam karena keterbatasan listrik. Anak-anak kecil harus membawa obor kalau pulang mengaji, dan itu sangat berbahaya." Beberapa mahasiswa yang awalnya tertawa, mulai terdiam mendengar nada tulus dalam suaranya. Laras melanjutkan, kali ini lebih tegas. "Lampu ini saya buat dari barang-barang sederhana. Botol plastik, panel surya kecil, dan baterai bekas. Biayanya murah, tapi bisa memberikan cahaya cukup untuk jalan desa. Tidak hanya hemat energi, tapi juga ramah lingkungan." Ia menunduk sebentar, lalu menyalakan prototipe itu. Semua orang terdiam ketika lampu sederhana itu menyala terang di tengah ruangan. Cahaya putihnya memantul di wajah-wajah yang tadi mengejek. Seorang mahasiswa di belakang berbisik pelan, "Kok bisa nyala? Dari barang bekas gitu?" Dosen yang duduk di kursi depan mengangkat alis, matanya berbinar. "Menarik sekali, Laras. Coba jelaskan bagaimana cara kerja sistem penyimpanannya," tanyanya dengan nada penuh antusias. Laras menjawab dengan suara tenang, menjelaskan alur panel surya, baterai, dan kabel sederhana yang ia rangkai. Tangannya bergerak pelan menunjuk skema di kertas lusuh yang ia tempel di papan. Ruangan menjadi sangat hening, hanya suara Laras yang terdengar. Mahasiswa yang tadi sibuk dengan ponselnya, kini memperhatikan dengan serius. Bahkan Nadia dan Riko tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ekspresi mereka kaku, berbeda jauh dari tawa meremehkan beberapa menit lalu. Ketika Laras selesai, ia menunduk sopan.
Demikian presentasi saya. Terima kasih. Ia bersiap menerima ejekan atau cemooh, tapi yang terdengar justru tepuk tangan. Pelan pada awalnya, lalu semakin keras memenuhi ruangan. Setelah tepuk tangan itu mereda, suasana kelas berubah drastis. Laras masih berdiri di depan, menatap ke arah dosen yang belum juga berhenti menatapnya dengan sorot kagum. Dosen itu, Pak Bram, perlahan bangkit dari kursinya. Suaranya berat namun hangat ketika berkata, "Saudara-saudara, inilah contoh presentasi yang bukan hanya tentang teori, tetapi tentang kehidupan nyata. Tentang bagaimana ilmu bisa menyentuh masyarakat yang membutuhkan." Kelas mendadak hening. Banyak mahasiswa menunduk, merasa malu dengan cibiran mereka sebelumnya. Nadia melirik ke kanan dan kiri, wajahnya memerah, tangan kecilnya sibuk meremas pulpen di meja. Riko menggaruk tengkuknya, pura-pura sibuk melihat catatan. Sementara Arman hanya bisa terdiam, senyum sombongnya hilang sama sekali. Pak Bram melangkah mendekat ke Laras. "Kamu membuat ini sendiri, Laras?" tanyanya sambil menunjuk prototipe lampu. "Iya, Pak," jawab Laras pelan, menunduk. "Saya merakitnya dari bahan yang saya temukan di sekitar rumah." Pak Bram tersenyum bangga, menepuk bahu Laras. "Luar biasa. Saya harap kamu terus mengembangkan ide ini. Karena apa yang kamu bawa ke sini bukan sekadar tugas kuliah, tapi solusi bagi ribuan orang di luar sana." Bisikan kembali terdengar, kali ini bernada berbeda. "Gila, dia bikin sendiri? Padahal kelihatan sederhana, tapi kepikiran banget ya. Kenapa gue nggak kepikiran bikin kayak gitu?" Laras menelan ludah, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Jantungnya berdebar begitu cepat. Sulit percaya apa yang barusan ia dengar. Ia menoleh sekilas ke arah teman-temannya yang dulu sering meremehkan. Nadia menatapnya sebentar, lalu buru-buru memalingkan wajah. Di belakang ruangan, seorang mahasiswa berkulit sawo matang yang biasanya pendiam, tiba-tiba bertepuk tangan lebih keras. "Hebat, Ras. Ide kamu keren banget." Suaranya lantang, membuat suasana mencair. Mahasiswa lain ikut bertepuk tangan lagi, kali ini lebih tulus. Senyum kecil mulai muncul di wajah Laras, meski matanya masih berkaca-kaca. Namun, di tengah tepuk tangan itu, Laras sempat menangkap lirikan tajam dari Arman. Mata laki-laki itu menyipit, bibirnya mengatup rapat seolah menahan sesuatu. Sekejap saja, Laras merasakan hawa dingin yang berbeda. Ia berpikir, mungkin tidak semua orang di kelas itu akan menerima kemenangannya dengan hati lapang. Hari itu, Laras baru saja selesai membersihkan ruang kosnya ketika ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia ragu sejenak sebelum mengangkatnya. "Halo, ini Laras?" Suara pria dewasa terdengar jelas. "Iya, betul. Dengan siapa, ya?" jawab Laras hati-hati. "Saya Rendra, asisten dari Profesor Bram. Beliau dosenmu. Beliau meminta saya menghubungi kamu. Ada yang ingin beliau bicarakan secara langsung. Bisa datang ke kampus sore ini?" Laras terdiam beberapa detik. Jantungnya berdetak cepat, tangannya sampai berkeringat. "Iya, tentu, Pak. Saya bisa." Suaranya bergetar menahan gugup sekaligus penasaran. Sore itu, langit Jakarta mulai mendung. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan kering berterbangan di halaman kampus. Laras melangkah pelan menuju ruang dosen. Bajunya sederhana, hanya kemeja putih polos dan rok hitam yang sudah agak pudar warnanya. Tangannya terus meremas buku catatan yang selalu ia bawa kemanapun, seakan itu jimat keberuntungannya. Sesampainya di ruang dosen, Laras mengetuk pintu dengan sopan. Dari dalam terdengar suara berat, "Silakan masuk." Ia membuka pintu perlahan. Profesor Bram duduk di balik meja penuh buku dan kertas-kertas penelitian. Matanya langsung menatap Laras, kali ini tanpa tatapan menguji, melainkan penuh rasa hormat. "Laras," ucapnya sambil tersenyum, "silakan duduk. Saya sudah lama ingin berbicara denganmu." Laras menunduk hormat, lalu duduk pelan di kursi berderit itu. "Ada apa, Profesor?" tanyanya hati-hati. Profesor Bram merapatkan jari-jarinya di atas meja. "Ide lampu tenaga surya yang kamu presentasikan kemarin, itu luar biasa. Kamu tahu, saya sudah puluhan tahun meneliti energi alternatif,
Tapi kadang ide paling sederhana justru muncul dari mereka yang paling dekat dengan masalahnya. Saya ingin kamu bergabung dengan tim penelitian saya. Laras terkejut, matanya membelalak. Saya, Profesor? Bergabung dengan tim penelitian? Suaranya tercekat, hampir tak percaya. Ya, jawab Profesor Bram mantap. Kita akan kembangkan ide itu. Bahkan, ada kemungkinan kita bisa ajukan ke kompetisi tingkat nasional. Tapi tentu, hanya kalau kamu mau. Suasana di ruangan itu seakan berhenti. Jam dinding berdetak pelan, suara angin di luar terdengar semakin kencang, dan Laras merasa jantungnya berdentum lebih keras dari semuanya. Ia teringat wajah ayahnya yang letih namun penuh harapan, teringat ibunya yang selalu bilang, belajar yang rajin, Ras. Biar nanti kamu bisa bantu orang banyak. Dengan suara bergetar, Laras menjawab, saya mau, Profesor, saya mau sekali. Matanya berkaca-kaca, tapi senyum kecil tersungging di bibirnya. Profesor Bram mengangguk, puas dengan jawaban itu. Bagus. Tapi, Laras, kamu juga harus siap. Karena langkah ini akan membuatmu tidak hanya semakin diperhatikan, tapi juga mungkin semakin dibenci. Tidak semua orang senang melihatmu berhasil. Hari-hari setelah pertemuan dengan Profesor Bram, menjadi babak baru dalam hidup Laras. Ia mulai sering pulang larut malam dari laboratorium kampus, dengan tangan kotor penuh bekas solder, dan catatan penuh coretan perhitungan. Mahasiswi yang dulu sering diremehkan kini tampak begitu sibuk. Bahkan beberapa dosen lain ikut melirik heran. Namun, bersamaan dengan itu, bisikan-bisikan sinis kembali terdengar di lorong kampus. Ah, palingan cuma numpang nama tim doang. Mana mungkin anak desa bisa ngembangin penelitian besar. Ada-ada aja Profesor Bram, percaya sama orang kayak dia. Laras mendengarnya setiap kali berjalan melewati kerumunan. Hatinya perih, tapi ia memilih diam. Hanya saja, ada satu suara yang membuatnya lebih waspada, Arman. Suatu sore, saat Laras keluar dari ruang lab dengan membawa prototipe kecil, Arman tiba-tiba menghadangnya di tangga. Wajahnya penuh senyum dingin. Keren ya sekarang, Ras. Udah jadi anak kesayangan dosen. Tapi jangan lupa, kampus ini keras. Gak semua orang rela lihat kamu naik terlalu tinggi. Laras menelan ludah, menggenggam erat prototipe di tangannya. Kalau kamu mau meremehkan aku, silakan, men. Tapi aku gak pernah sedikit pun niat nyakitin orang. Arman mendengus, mendekatkan wajahnya. Kamu pikir dunia sebaik hatimu? Hah? Ingat, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menjatuhkan. Kalimat itu terngiang-ngiang di telinga Laras, bahkan sampai ia tiba di kos. Malam itu, ia menatap meja belajarnya yang penuh dengan rangkaian kabel, baterai, dan catatan berserakan. Tangannya gemetar. Di luar, hujan deras turun, mengetuk atap kosnya yang bocor di beberapa bagian. Ia merasa tertekan, seolah dunia benar-benar menentangnya. Matanya memanas, dan akhirnya air mata jatuh juga. Laras menutup wajah dengan kedua tangannya. Kenapa semua orang harus membenciku hanya karena aku ingin berusaha lebih baik? Bisiknya lirih. Namun, di tengah tangis itu, ponselnya kembali berdering. Kali ini sebuah pesan masuk dari Profesor Bram. Besok kita presentasi di depan dekan. Siapkan mentalmu, Laras. Saya percaya kamu bisa. Laras menatap layar ponselnya lama sekali. Hatinya masih penuh ketakutan, tapi di balik itu, secercah tekad muncul. Ia teringat kata-kata ayahnya, teringat kampungnya yang gelap gulita tiap malam. Dengan tangan bergetar, ia menghapus air matanya dan berkata pada dirinya sendiri, aku harus kuat. Kalau bukan aku, siapa lagi? Hari itu, aula kampus dipenuhi mahasiswa dan dosen. Suasana begitu tegang, karena presentasi yang akan dilakukan Laras bukan hanya sekadar tugas biasa, melainkan kesempatan untuk menentukan apakah idenya layak diajukan ke tingkat nasional. Lampu sorot menyoroti panggung kecil di depan, mikrofon berdiri tegak menunggu suara yang akan mengisi ruangan. Laras berdiri di balik panggung, menggenggam kertas catatan yang sudah lusuh. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak melompat keluar dari dadanya. Nafasnya berat, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia menutup mata sebentar,
membayangkan wajah ayahnya di kampung yang tersenyum dengan bangga. Profesor Bram menepuk pundaknya. Ingat, Ras. Jangan fokus pada siapa yang menertawakanmu. Fokuslah pada siapa yang akan terbantu dengan ide ini. Laras menoleh, menatap mata dosennya, dan mengangguk. Baik, Profesor, saya siap. Ketika namanya dipanggil, langkahnya terasa berat. Sepatu yang ia kenakan berbunyi pelan di lantai kayu panggung. Suasana hening seketika. Beberapa mahasiswa terlihat saling berbisik. Sebagian dengan tatapan meremehkan, sebagian lagi penasaran. Selamat pagi, suara Laras terdengar pelan, namun cukup jelas. Nama saya Laras. Saya berasal dari sebuah desa kecil yang setiap malam harus bergelap-gelapan karena listrik padam. Ia berhenti sebentar, menatap audiens yang mulai memperhatikannya. Saya tahu rasanya belajar dengan cahaya lampu minyak. Saya tahu rasanya ibu memasak sambil menahan asap dari pelita. Karena itulah saya mencoba menemukan solusi sederhana. Lalu, ia mengeluarkan prototipe lampu tenaga surya kecilnya. Cahaya terang langsung memancar dari alat itu, memantul ke wajah-wajah di hadapannya. Ruangan mendadak riuh. Beberapa dosen maju dari tempat duduknya, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Arman yang duduk di barisan tengah hanya bisa terdiam. Wajahnya kaku, matanya tak berkedip. Bisikan yang dulu ia lontarkan, kini tertelan oleh cahaya terang yang memenuhi ruangan. Seorang dekan mengangkat tangan, meminta semua orang tenang. Laras, ucapnya, ini luar biasa. Ide ini bukan hanya kreatif, tapi juga menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Kamu tahu apa artinya ini? Laras menelan ludah, suaranya bergetar. Artinya, saya bisa membuat orang kampung saya, dan mungkin ribuan desa lain, tidak perlu lagi hidup dalam gelap. Aula mendadak berdiri memberi tepuk tangan. Suara riuh menggema, membuat mata Laras berkaca-kaca. Tangannya bergetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena bahagia. Di sudut ruangan, ponsel Profesor Bram bergetar. Ia menerima sebuah pesan dari rektor, kita kirim tim Laras ke kompetisi nasional. Siapkan segera. Beliau menoleh ke arah Laras dan tersenyum bangga. Ketika Laras turun dari panggung, beberapa mahasiswa yang dulu sering mengejek kini menghampirinya. Laras, maaf kalau dulu aku sempat meremehkanmu. Ternyata kamu hebat banget. Yang lain menambahkan, serius, Ras. Kamu bikin aku malu sendiri. Laras tersenyum tulus, meski matanya masih berkaca-kaca. Aku nggak marah. Justru aku senang kalau sekarang kalian bisa lihat kalau mimpi itu nggak harus besar untuk bisa bermanfaat. Malamnya, Laras menelpon ayahnya di desa. Suara ayah terdengar serak menahan haru. Ras, bapak nggak nyangka. Anak bapak yang dulu belajar cuma pakai lampu minyak, sekarang bisa bikin orang lain terang. Bapak bangga banget sama kamu. Laras tak kuasa menahan tangis. Aku melakukan semua ini buat bapak, buat ibu, buat desa kita. Semoga suatu hari nanti, gak ada lagi anak yang harus belajar dalam gelap. Dan pada malam itu, di balik segala ujian, Laras akhirnya menyadari satu hal. Kadang, hinaan hanyalah jalan sunyi yang harus dilalui sebelum cahaya membuktikan bahwa dirinya memang pantas bersinar. Terima kasih banyak sudah menonton kisah Laras hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa perjuangan, doa, dan kerja keras tidak akan pernah sia-sia. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi setiap channel ini upload, like, dan komen agar cerita-cerita penuh makna seperti ini bisa terus hadir di sini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan semoga kalian selalu diberikan keberkahan serta kebahagiaan. Wassalamualaikum.